karena adanya data di beliau, adanya cukup banyaknya ya, saya banyak, cukup banyak relatif itu angka perceraian Tuan ya. Saya tahu ada satu yang ditanyakan kepada saya mengenai peraturan gubernur nomor 2 tahun 2022. Saya sudah tanya kepada Pak Gubernur, kemudian kepada penjelasan saya tanyakan kepada Pak Gubernur kira-kira tentang apa dan kenapa. Jadi rupanya Pak Gubernur menjelaskan kepada saya triggernya produk itu dibuat karena adanya data di beliau, adanya cukup banyaknya ya, saya banyak, cukup banyak relatif itu angka perceraian di kalangan ASN di provinsi DKI. Tahun lalu 2024 ada 116 yang dilaporkan, belum mungkin yang di luar itu. Nah beliau tergerak artinya ingin mencegah ya, jangan sampai terjadi perceraian. Salah satu faktor yang membuat terjadi perceraian adalah, mohon maaf, hubungan antara suami dan istri. Jadi antaranya ada istri yang karena sakit ya, ada 3 kriteria. Ada yang sakit, kemudian juga tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam konteks, mohon maaf, biologis ya, karena mungkin setelah itu ada cacat ya, yang akhirnya nggak bisa melakukan kewajiban. Dan ada juga yang dipicu karena, mohon maaf, karena setelah menikah cukup lama kemudian tidak memiliki keturunan. Nah dari dasar itu Pak Gubernur ingin melindungi, saya ulangi narasinya ya, melindungi para istri, para ibu-ibu, anak-anaknya kalau punya anak, supaya suami jangan mudah meninggalkan istri, dibuang begitu saja. Ketika dia ada sakit kemudian tidak bisa, mohon maaf, melayani, diceraikan. Nah oleh karena itulah kemudian Pak Gubernur membuat peraturan yang mempersulit terjadinya perceraian. Jadi itu isinya, mempersulit terjadi perceraian. Nah di aturan yang lama ya, yang lama itu ada memperbolehkan memang suami untuk boleh menikah lagi dengan yang lain ya, dengan persyaratan tertentu, dibikin sulit oleh Pak Gubernur. Apa sulitnya? 3 kriteria. 1, istri memang tidak mampu melayani, melaksanakan kewajiban melayani, misalnya dia maaf biologis karena mungkin hambatan psikolog, sakit atau apa. Yang kedua mungkin karena dia setelah mungkin menikah, sudah punya anak, tiba-tiba dia mungkin ya sakit, kecelakaan, lain-lain, sehingga kewajibannya tidak bisa dilakukan. Nah yang ketiga adalah yang sudah bertahun-tahun itu tidak memiliki keturunan, jangan mudah-mudah diceraikan begitu aja, minimal 10 tahun. Minimal 10 tahun. Nah itu pun dibikin lagi sulit oleh Pak Gubernur. 1, harus izin dari istri yang sah. 2, izin itu harus diberikan tanpa paksaan. 3, istri itu harus dibuktikan bahwa istri yang sah itu adanya ketentuan pengadilan bahwa betul-betul istri yang sah. Yang keempat, ya, harus izin atasan. Dulu nggak ada. Yang kelima, dibuat Dewan Pertimbangan Pekerja Pegawai. Jadi harus ada izin juga, persetujuan dari Dewan Persetujuan Pegawai. Kalau itu semua terpenuhi, ya, Dengarkan berita bersuara
klik fitur text to speech di inews.id.